Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah penulisan karya sastra. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari penulisan karya sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentu saja Anda sebagai mahasiswa di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, apa yang kita pelajari terkait dengan konsep sastra harusnya dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana penulisan karya sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa konsep yang perlu Anda pahami terkait dengan ini. Yang pertama, penulisan karya sastra dalam pembelajaran bahasa Indonesia termasuk dalam pembelajaran sastra. Karena berarti kaitannya nanti dengan kompetensi dasar adalah kompetensi dasar terkait dengan sastra. Maka tujuan pembelajaran ini juga mengikuti tujuan pembelajaran sastra, yaitu tercapainya apresiasi sastra. Yang kedua, penulisan karya sastra merupakan sarana yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran sastra. Maka kata kunci yang terpenting dalam pembelajaran ini adalah membutuhkan model pembelajaran yang tepat. Nah, ketika guru atau Anda sebagai calon guru mampu memilih model pembelajaran yang sesuai, akan melahirkan pembelajaran sastra dalam konteks materi penulisan karya sastra menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Tentu harapan kita juga mencapai tujuan pembelajaran sastra, yaitu apresiasi sastra. Konsep yang ketiga, penulisan karya sastra juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi sastra. Tentu ini karena untuk mampu menulis karya sastra, maka Anda sebagai seorang guru nantinya akan mengajak peserta didik untuk membaca karya sastra baik itu puisi ataupun prosa, sehingga mereka bisa memiliki ide atau gagasan ataupun cara penulisan yang tepat untuk sebagai seorang pemula. Nah, konsep yang keempat, penulisan karya sastra dalam pembelajaran juga dapat menjadi embrio lahirnya para sastrawan Indonesia. Karena biasanya memang selain bakat dan minat yang menjadi bawaan pada setiap peserta siswa, mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan juga bisa memberikan mereka keinginan untuk mencoba, sehingga saya pikir ini bisa menjadi sebuah embrio atau yang sudah punya minat bisa mengembangkan lagi. Ini konsepnya. Sekarang kita lanjutkan. Dalam pembelajaran, penulisan karya sastra dalam pembelajaran setidaknya ada 3 hal ini yang perlu dikuasai oleh seorang guru. Pertama, penguasaan terhadap teknik atau teknis penulisan puisi dan prosa. Jadi konsep yang kita pelajari pada mata kuliah ini yaitu terkait dengan bagaimana teknik pengembangan puisi atau menulis prosa. Ini dasar yang harus Anda kuasai. Jadi kalau guru itu sudah punya kompetensi yang baik dalam menulis karya sastra, Anda dapat memodifikasi, mengkreasikan, sehingga ketika Anda mengajarkan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik Anda. Nah, ini kaitannya dengan yang kedua, mengajarkan penulisan karya sastra harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, ini tidak sama. Mungkin Anda mengajar di sekolah yang sama, di kelas yang berbeda itu bisa memberikan model atau menggunakan strategi yang berbeda karena siswa itu punya kebutuhan yang tidak sama, ya, ataupun terkait dengan latar belakang mereka, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian penulisan karya sastra dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan jika disajikan dengan cara yang tepat. Ini sekali lagi saya tekankan, pemilihan model sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Apakah model saja? Bu, karena model ini nanti akan didukung juga ya dengan bahan ajar atau media yang digunakan. Jadi silakan disesuaikan dengan apa yang Anda butuhkan. Kemudian ada hal yang harus disampaikan terkait dengan hal-hal yang dilakukan guru dalam mengajarkan penulisan karya sastra. Ini setidaknya ada 4 hal ya. Pertama, ini penting, berikan contoh yang mudah dipahami, baik itu puisi ataupun prosa. Nah, sebaiknya karya guru atau orang yang dikenal. Orang yang dikenal konteksnya di sini mungkin sastrawan yang biasa cukup sering diketahui oleh peserta didik. Kemudian itu atau pemilihan bahasanya yang tidak susah dipahami itu perlu dulu untuk dijadikan contoh awal. Kalau karya guru ini, maka saya pikir Anda nanti perlu menulis karya sastra itu sebagai salah satu bahan modal ya untuk Anda ketika nanti mengajarkan, oh ini bisa baca contoh karya saya gitu. Kemudian beri apresiasi kepada siswa yang memiliki karya yang baik ataupun belum. Jadi apresiasi itu jangan hanya kepada yang baik saja kalau menurut versi saya.
Jadi tetap untuk yang punya lebih diberikan penghargaan, yang tidak pun tapi ketika mereka sudah berusaha menulis harus diapresiasi. Meskipun karyanya masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi tetap diapresiasi agar mereka tetap termotivasi untuk bisa menulis lebih baik lagi. Kemudian penguatan serta motivasi ini sangat penting. Jadi jangan sampai pembelajaran itu gersang, hanya sekedar teoretis saja, hanya mengikuti kurikulum saja. Tapi pembelajaran yang menyenangkan itu butuh motivasi, butuh apresiasi, butuh penguatan, butuh refleksi. Nah, ini jangan lupa. Nah, yang keempat, setelah selesai sebuah tulisan, apapun yang ditulis saat materi yang sedang Anda berikan misalnya, butuh masukan. Nah, ini tolong diberikan masukan, tentunya juga sifatnya komentar yang membangun, bukan menjatuhkan. Hati-hati, berbahasa ini memang tidak mudah ya, kalau ada orang bilang, "Wah, apa itu bahasa Indonesia?" atau apapun. Kalau menurut saya berbahasa ini adalah bagian yang tidak mudah untuk dikuasai, maka butuh keterampilan, bahkan kita pun sebagai seorang pendidik perlu memilih diksi, pemilihan kata yang tepat agar tidak menyinggung perasaan peserta didik kita, agar tidak membuat mereka down, agar tidak menjatuhkan mereka, karena kita harus membuat mereka tetap termotivasi, apalagi di era pandemi saat ini. Jadi sebagai seorang guru, kita butuh menjadi teman bagi mereka, kita bisa menjadi sahabat bagi mereka, kita juga bisa menjadi fasilitator yang baik bagi mereka, bahkan menjadi orang tua yang terbaik juga. Jadi sekali lagi, penulisan karya sastra dan pembelajaran sastra Indonesia itu adalah salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi pembelajaran bahasa Indonesia, karena dengan belajar yang baik akan mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, tentu harapan kita pembelajaran sastra ini juga bisa, khususnya penulisan karya sastra, bisa memberikan penanaman karakter kepada mereka, mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka, karena saya sangat percaya segala sesuatu yang terlalu terpikirkan tapi tidak dituangkan itu juga tidak baik. Maka mengajak mereka untuk berani berbicara, berani mengungkapkan itu adalah salah satu cara yang baik untuk melepaskan segala beban ataupun pikiran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.